Abad ke-21 telah menyaksikan lonjakan kemajuan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan kecerdasan buatan atau AI, muncul sebagai kekuatan pendorong di balik revolusi ini. Dari mobil self-driving hingga asisten virtual, AI dengan cepat merasuk ke berbagai aspek kehidupan kita, mengubah industri, dan mendefinisikan kembali batas kemampuan manusia. Kemajuan pesat AI didorong oleh beberapa faktor, termasuk pertumbuhan eksponensial dalam kekuatan komputasi, ketersediaan kumpulan data yang sangat besar, dan terobosan dalam algoritma. Akibatnya, sistem AI menjadi semakin canggih, mampu melakukan tugas-tugas yang dulunya dianggap sebagai domain eksklusif kecerdasan manusia. Kemajuan pesat dalam AI ini telah memicu kegembiraan dan kekhawatiran. Di satu sisi, AI memiliki potensi besar untuk memecahkan beberapa tantangan paling mendesak di dunia, mulai dari memerangi perubahan iklim hingga menyembuhkan penyakit. Di sisi lain, hal itu juga menimbulkan kekhawatiran tentang penggantian pekerjaan, bias algoritmik, dan potensi penyalahgunaan teknologi yang begitu kuat. Menavigasi lanskap AI yang kompleks memerlukan pemahaman yang bernuansa tentang kemampuan, batasan, dan implikasi etikanya. Dengan mendorong kolaborasi antara peneliti, pembuat kebijakan, dan publik, kita dapat memanfaatkan kekuatan transformatif AI sambil mengurangi risikonya dan memastikan manfaatnya dibagi oleh semua orang. Pada intinya, kecerdasan buatan atau AI bertujuan untuk menciptakan mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Definisi yang luas ini mencakup berbagai macam teknik dan pendekatan, dari sistem berbasis aturan sederhana hingga jaringan saraf kompleks yang meniru struktur otak manusia. Sistem AI dirancang untuk belajar dari data, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan atau prediksi berdasarkan informasi yang mereka proses. Tidak seperti program perangkat lunak tradisional yang mengikuti instruksi yang telah diprogram sebelumnya, sistem AI dapat beradaptasi dan meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu, menjadi lebih akurat dan efisien saat mereka menemukan lebih banyak data. Tujuan akhir dari penelitian AI adalah menciptakan kecerdasan umum buatan atau AGI, jenis AI hipotetis yang memiliki kemampuan kognitif yang sama dengan manusia, yang mampu memahami, belajar, dan menerapkan pengetahuan di berbagai domain. Namun AGI tetap menjadi tantangan yang signifikan, dan sebagian besar sistem AI saat ini dirancang untuk tugas atau domain tertentu. Terlepas dari tantangan dalam mencapai AGI, bidang AI telah membuat kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh terobosan dalam pembelajaran mesin, pembelajaran mendalam, dan pemrosesan bahasa alami. Krenzing, coordinates berbeda mobiles vet AI dimulopirate dan embodian perfecting curve. Mayoritas sistem AI yang digunakan saat ini termasuk dalam kategori AI sempit, juga dikenal sebagai AI lemah. Sistem ini dirancang untuk unggul dalam tugas-tugas tertentu, seperti bermain catur, menerjemahkan bahasa, atau merekomendasikan produk. Sistem AI sempit dilatih pada kumpulan data besar yang relevan dengan domain spesifik mereka. Misalnya, AI yang bermain catur akan dilatih pada jutaan permainan catur, sedangkan AI terjemahan bahasa akan dilatih pada sejumlah besar teks dan kode dalam berbagai bahasa. Meskipun sistem AI sempit mungkin tidak memiliki kecerdasan umum, mereka seringkali dapat mengungguli manusia dalam domain spesifik mereka. Ini karena kemampuan mereka untuk memproses data dalam jumlah besar, mengidentifikasi pola yang kompleks, dan membuat keputusan dengan kecepatan dan akurasi yang melampaui kemampuan manusia. Contoh AI sempit ada di mana-mana dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari filter spam yang mencegah email yang tidak diinginkan, hingga algoritma rekomendasi yang menyarankan produk dan konten yang disesuaikan dengan minat kita. Seiring dengan kemajuan teknologi AI, kita dapat berharap untuk melihat aplikasi AI sempit yang lebih canggih dan terspesialisasi muncul di berbagai sektor. Sementara AI sempit berfokus pada tugas-tugas tertentu, AI umum juga dikenal sebagai AI kuat, bertujuan untuk menciptakan mesin dengan kecerdasan tingkat manusia atau lebih. Ini tetap menjadi tantangan yang signifikan karena mengharuskan sistem AI untuk memiliki berbagai kemampuan kognitif, termasuk penalaran akal sehat, pemecahan masalah, kreativitas, dan kecerdasan sosial. Mengembangkan AI umum melibatkan tantangan mendasar dalam memahami dan mereplikasi kompleksitas otak manusia.
Sistem AI saat ini unggul dalam pengenalan pola dan pemrosesan data, tetapi kesulitan dengan tugas-tugas yang membutuhkan pemikiran abstrak, pemahaman kontekstual, dan kecerdasan emosional. Pengembangan AI umum menimbulkan pertanyaan filosofis dan etika yang mendalam tentang sifat kesadaran, potensi AI untuk melampaui kecerdasan manusia, dan implikasinya bagi masa depan umat manusia. Sementara AI umum tetap menjadi tujuan yang jauh, pengejarannya terus mendorong inovasi dalam penelitian AI, yang mengarah pada kemajuan di bidang-bidang seperti pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, dan robotika. Bagian 5. Kekuatan pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin atau ML adalah bagian yang kuat dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data tanpa pemrograman eksplisit. Alih-alih mengandalkan aturan yang telah ditentukan sebelumnya, algoritma ML mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data, yang memungkinkan mereka untuk membuat prediksi atau keputusan tentang data baru yang tidak terlihat. Ada 3 jenis utama pembelajaran mesin: pembelajaran terawasi, pembelajaran tidak terawasi, dan pembelajaran penguatan. Dalam pembelajaran terawasi, algoritma dilatih pada kumpulan data berlabel, di mana output yang diinginkan disediakan untuk setiap input. Dalam pembelajaran tanpa pengawasan, algoritma mengidentifikasi pola dan struktur dalam data yang tidak berlabel tanpa panduan eksplisit. Pembelajaran penguatan melibatkan pelatihan agen untuk berinteraksi dengan lingkungan dan belajar melalui coba-coba, menerima penghargaan untuk tindakan yang diinginkan. Pembelajaran mesin telah merevolusi berbagai bidang, termasuk pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, dan analitik prediktif. Misalnya, algoritma ML mendukung perangkat lunak pengenal wajah, memungkinkan asisten virtual untuk memahami bahasa alami, dan membantu bisnis memprediksi perilaku pelanggan. Karena kumpulan data terus tumbuh dalam ukuran dan kompleksitas, algoritma pembelajaran mesin menjadi semakin canggih, memungkinkan sistem AI untuk menangani tugas yang lebih kompleks dan memecahkan masalah dunia nyata dengan akurasi dan efisiensi yang lebih besar. Bagian 6. Pembelajaran mendalam, membuka pola kompleks. Pembelajaran mendalam adalah subbidang khusus dari pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan untuk mengekstrak representasi data hierarkis. Terinspirasi oleh struktur otak manusia, algoritma pembelajaran mendalam dapat mempelajari pola dan hubungan yang kompleks dari sejumlah besar data, khususnya di bidang-bidang seperti pengenalan gambar dan ucapan. Salah satu keuntungan utama dari pembelajaran mendalam adalah kemampuannya untuk secara otomatis mempelajari fitur dari data mentah, menghilangkan kebutuhan akan rekayasa fitur manual. Ini sangat berharga dalam domain di mana fitur yang relevan kompleks atau sulit untuk didefinisikan secara manual, seperti pengenalan gambar atau pemrosesan bahasa alami. Pembelajaran mendalam telah menyebabkan terobosan di bidang-bidang seperti fisik komputer, pemrosesan bahasa alami, dan terjemahan mesin. Misalnya, algoritma pembelajaran mendalam mendukung mobil self-driving dengan memungkinkan mereka untuk memahami dan menavigasi lingkungan mereka, memfasilitasi terjemahan bahasa real-time dalam aplikasi seperti Google Translate, dan meningkatkan akurasi analisis gambar medis untuk diagnosis penyakit. Karena kekuatan komputasi meningkat dan algoritma pembelajaran mendalam terus meningkat, kita dapat mengharapkan aplikasi yang lebih inovatif di berbagai bidang, mulai dari penemuan obat hingga pengobatan yang dipersonalisasi. Bagian 7. Aplikasi AI, transformasi industri. Potensi transformatif AI sedang diwujudkan di berbagai industri, merevolusi proses, meningkatkan efisiensi, dan membuka kemungkinan baru. Dalam perawatan kesehatan, AI digunakan untuk meningkatkan diagnosis penyakit, mengembangkan rencana perawatan yang dipersonalisasi, dan mempercepat penemuan obat. Analisis pencitraan medis yang didukung AI dapat membantu dokter dalam mengidentifikasi tumor, menganalisis sinar X, dan mendeteksi kelainan dengan akurasi yang lebih besar. Di sektor keuangan, AI memainkan peran yang semakin penting dalam deteksi penipuan, penilaian risiko, dan perdagangan algoritmik. Sistem yang didukung AI dapat menganalisis sejumlah besar data keuangan untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, menilai kelayakan kredit, dan mengoptimalkan strategi investasi. Contoh-contoh ini menyoroti sebagian kecil dari aplikasi transformatif AI. Seiring dengan kemajuan teknologi AI, kita dapat mengharapkan aplikasi yang lebih inovatif dan berdampak untuk muncul di berbagai industri.
membentuk kembali cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Bagian 8. Implikasi etika AI. Karena AI menjadi semakin terintegrasi ke dalam kehidupan kita, sangat penting untuk mengatasi implikasi etika dan potensi risiko yang terkait dengan pengembangan dan penerapannya. Salah satu kekhawatiran yang signifikan adalah potensi bias algoritmik, di mana sistem AI yang dilatih pada data yang bias melanggengkan dan memperkuat prasangka masyarakat yang ada. Misalnya, sistem pengenal wajah yang dilatih pada kumpulan data yang kurang beragam mungkin menunjukkan tingkat akurasi yang lebih rendah untuk demografi tertentu. Pertimbangan etika lainnya adalah dampak AI pada pekerjaan. Karena sistem AI menjadi lebih mampu, ada kekhawatiran tentang penggantian pekerjaan, terutama di sektor-sektor di mana tugas-tugas bersifat repetitif atau berbasis aturan. Penting untuk mempertimbangkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan keterampilan dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar beradaptasi dengan pasar kerja berubah. Menangani tantangan etika ini memerlukan pendekatan multi-aspek yang melibatkan kolaborasi antara peneliti AI, pembuat kebijakan, dan pemimpin industri. Sangat penting untuk menetapkan pedoman untuk pengembangan AI yang bertanggung jawab. Di promosi terkait dengan sistem AI, dan tadzing weekend variables di seluruh umat manusia. Bagian 9. Membentuk masa depan AI. Masa depan AI penuh dengan janji dan ketidakpastian. Seiring dengan kemajuan teknologi AI dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, ia memiliki potensi untuk merevolusi banyak aspek kehidupan kita, mulai dari perawatan kesehatan dan pendidikan hingga transportasi dan hiburan. Mewujudkan potensi penuh AI sambil mengurangi risikonya memerlukan upaya kolaboratif dari para pemangku kepentingan di berbagai sektor. Pemerintah dan badan pengatur perlu menetapkan pedoman dan kebijakan yang jelas untuk pengembangan dan penerapan AI yang bertanggung jawab, memastikan bahwa AI digunakan secara etis dan untuk kepentingan masyarakat. Lebih lanjut, sangat penting untuk berinvestasi dalam pendidikan dan penelitian untuk membina generasi baru ahli AI, yang dilengkapi dengan keterampilan teknis dan kesadaran etika untuk menavigasi kompleksitas bidang yang berkembang pesat ini. Dengan mendorong kolaborasi, mempromosikan pengembangan AI yang etis, dan memberdayakan individu dengan pengetahuan dan keterampilan untuk berkembang di dunia yang digerakkan oleh AI, kita dapat membentuk masa depan di mana AI berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk kemajuan, meningkatkan kemampuan manusia dan menciptakan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan untuk semua.